Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Rabu 2 Maret 2022. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu untuk mengawali trading termasuk masih di awal bulan Maret ini ya. Kita coba review pergerakan indeks harga saham gabungan di mana pada penutupan sore kemarin IHSG ditutup menguat 0,48%. Di tengah mayoritas indeks Asia yang ditutup menguat. Beberapa sentimen mendorong pergerakan indeks regional Asia. Salah satunya adalah cepatnya perubahan situasi dalam konflik antara Rusia dan juga Ukraina, di mana pada kabar terakhir investor menyambut baik adanya kemungkinan pembicaraan tingkat tinggi antara pejabat Rusia dan Ukraina. Namun memang adanya satu itikat baik dari kedua pihak untuk mendamaikan situasi ataupun konflik, memberikan keredaan untuk pasar aset berisiko. Selain itu, investor juga merasa lebih lega karena tidak adanya pengenaan sanksi terbaru ya terhadap Rusia untuk sanksi ekonominya, karena dikabarkan sebelumnya Rusia juga dijatuhkan sanksi dari sisi perdagangan, sehingga hal itu juga dikhawatirkan akan memperlambat beberapa sektor. Kemudian juga dari makroekonomi, data sektor manufaktur Tiongkok secara tak terduga mencatatkan ekspansif di bulan Februari. Manufacturing PMI yang dirilis oleh NBS atau National Bureau of Statistics mencatatkan angka berada di area ekspansif sebesar 50,2 dari level sebelumnya yang juga ekspansif, namun berada di area 50,1 skala indeks. Sedangkan untuk data manufacturing yang dikeluarkan oleh versi swasta, yaitu Caixin China Manufacturing PMI, juga mencatatkan ataupun menggambarkan adanya kenaikan dari sisi manufaktur kegiatan di bulan Februari menjadi level 50,4 dari area kontraktif di bulan Januari sebesar 49,1. Di antara penguatan di bursa Asia didorong oleh Nikkei yang menguat 1,20%, disusul oleh indeks Singapura atau Straits Times menguat 1,12%. Dari bursa Eropa, FTSE dan juga DAX masih terpantau melemah di tengah kekhawatiran akibat lonjakan harga natural gas yang sampai saat ini mencatatkan kenaikan sebesar 21% untuk kontrak April. Hal itu mendorong adanya kekhawatiran dari para pelaku pasar ataupun masyarakat adanya pergerakan inflasi yang mengarah kepada kenaikan ya, ataupun lonjakan inflasi disebabkan biaya dari energi meningkat di beberapa negara, khususnya di benua Eropa. Sedangkan indeks Wall Street pada perdagangan malam tadi kompak melemah, diantaranya ditekan oleh Dow Jones yang melemah 1,76%, disusul oleh Nasdaq 1,59%, dan juga S&P 500 melemah sebesar 1,55%. Di pasar obligasi, imbal hasil surat utang pemerintah Amerika Serikat bertenor 10 tahun turun menjadi 1,72% atau sebesar 11,8 basis point. Investor mulai mempertimbangkan semakin besar resiko resesi ekonomi global akibat lonjakan dari harga komoditas dan juga sanksi yang dikenakan oleh salah satu negara besar, yaitu Rusia. Dari pasar komoditas, harga minyak, baik itu WTI dan juga Brent, kompak menguat. Di antara penguatan terjadi di WTI sebesar 2,58% atau tembus area level psikologis 100 US dollar per barrel untuk pertama kalinya sejak Juni 2014. Disusul kenaikan dari Brent
atau harga acuan minyak mentah di luar benua Amerika yang menguat 7,14% pada perdagangan malam tadi, ada di level 105,0 US dollar per barrel. Lonjakan harga minyak terjadi di tengah International Energy Agency atau IEA yang menyetujui untuk merilis 60 juta barrel dari persediaan global untuk menolong meredakan tekanan pada komoditas atau harga minyak dunia. Pelepasan 60 juta barrel ini setara dengan 4% dari total persediaan darurat global yang mencapai 1,5 miliar barrel. Kenaikan dari harga komoditas energi juga terjadi pada batu bara yang menguat 14,0% ke level 313 US dollar per metric ton. Hal ini menyusul harga natural gas di benua Eropa yang melonjak tajam, ditambah lagi beberapa negara Eropa, salah satunya yaitu Jerman, sudah mulai membuka keran impor untuk batu bara sebagai pengganti dari sumber energi yang saat ini memang mengandalkan salah satunya adalah natural gas. Jerman menyatakan terbuka untuk setiap produsen batu bara di seluruh dunia sebagai atau menjadi pemasok untuk batu bara atau kebutuhan batu baranya. CPO juga masih terpantau menguat 9,74% ke level 7.435. Selain itu, nikel juga terpantau menguat 4,31%, menyusul adanya sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Rusia, berpotensi menghambat ekspor nikel dari Rusia. Seperti yang diketahui, Rusia sendiri adalah produsen salah satu yang terbesar dengan memiliki andil sebesar 7%, dan sekaligus juga dua negara tersebut, Rusia dan juga Ukraina, menjadi salah satu konsumen yang diperhitungkan di pasar komoditas nikel. Sedangkan tin dan juga koper masing-masing kompak menguat 1,70 dan juga 1,80%. Sedangkan gold seiring dengan kekhawatiran lonjakan inflasi, gold juga menguat 2,27% ke level 1.943 US dollar per troy ounce. Untuk perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan kami proyeksikan memiliki potensi bearish dengan kecenderungan moderate di antara support dan resisten yang berpotensi untuk dicapai ada di area 6.890 dan 6.970. Sedangkan untuk berita korporasi, kami mencatatkan di antaranya BBRI atau PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk akan membagikan dividen senilai 26,4 triliun atau 174,23 per lembar saham. Dari data terakhir atau historical dividend yield yang dimiliki oleh BBRI, sebelumnya perseroan memiliki dividen yield sebesar 2,14%. Dengan adanya pembagian dividen senilai 174,23 per lembar saham, dividen yield terbaru yang dapat dicatatkan oleh perseroan berada di kisaran 3,76% atau meningkat dari periode sebelumnya. Selanjutnya ada SMGR atau PT Semen Indonesia Persero Tbk yang mencatatkan penurunan laba bersih senilai 2,02 triliun atau menjadi 2,02 triliun di tahun 2021 atau melambat 27,61%. Penurunan dari pendapatan SMGR ataupun laba bersih salah satunya memang ditopang dari industri properti yang belum bisa dikatakan ekspansif dan juga tingkat kebutuhan dari pasar juga masih dinilai oleh perseroan cukup rendah di tahun lalu. Lanjut ada LSIP atau PT London Sumatera Indonesia Tbk mencatatkan revenue atau pendapatan tumbuh 28% menjadi 4,53 triliun, sedangkan net income atau laba bersih tumbuh lebih signifikan sebesar 42% atau menjadi 991
miliar rupiah. Selanjutnya, untuk rekomendasi Philips Sekuritas pagi hari ini, kami merekomendasikan salah satunya ISSP, yang mana pergerakan secara teknikalnya saat ini ISSP sedang menguji area support dari EMA 90. Sekaligus juga ISSP pada perdagangan kemarin coba rebound di area support dinamiknya dengan membentuk satu pola candle bullish engulfing. Stochastic oscillator juga menunjukkan adanya satu pergerakan golden cross di area mendekati area oversold, dan dari pergerakan sebelumnya ISSP bisa dilihat sudah break area trend line atas ataupun tren sebelumnya. ISSP kami bisa asumsikan sudah keluar dari pola flag sebelumnya, dan saat ini ISSP sedang uji area support dan dari candle berpotensi untuk mencoba rebound. ISSP kami sarankan untuk trade buy di area 402, sedangkan target price pertama kita bisa sarankan di 426 dan target price kedua di 444. Untuk stop loss, kami sarankan berada di bawah area dynamic support EMA 90 atau di kisaran 380. Lanjut, ada MARI atau Mahaka Radio Integra TBK. MARI dari teknikal bisa kita gunakan spekulatif buy dengan asumsi stokastik oscillator dan juga candlestick pada perdagangan Jumat lalu menunjukkan satu pola bullish yang lebih cenderung kepada inverted hammer, dan di perdagangan Selasa kemarin juga MARI melanjutkan satu fase bullish-nya. Kita bisa sarankan untuk trade buy di area 336 sampai 338 dengan mempertimbangkan target price pertama di 360 dan target price kedua di 372. Untuk stop loss kami sarankan sedikit di kisaran area support terdekat, yaitu di kisaran 316. Selanjutnya TPIA atau Chandra Asri Petrochemical Tbk. TPIA dari tren terakhir kita bisa gunakan spekulatif buy karena saat ini TPIA coba uji area dynamic support EMA 21, EMA 34 maksud saya, dengan stokastik oscillator yang cukup menarik untuk dipertimbangkan. TPIA bisa kita sarankan untuk trade buy di 9.300 dengan target harga di 9.775 dan target price kedua di 10.025. Untuk stop loss, kami sarankan berada di area 8.825. Baik, untuk selanjutnya kita bisa mulai untuk sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan beberapa pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom Q&A, dan kita akan beri waktu 1 menit untuk menuliskan beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Kita juga akan kembali 1 menit lagi dengan pembahasan analisa teknikal dan juga pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dituliskan oleh Bapak dan Ibu. Oke,
Berhubung pertanyaan sudah banyak sekali masuk, kita coba untuk mulai membahas satu persatu ya. Untuk pertanyaan pertama datang dari emiten Telkom dan juga POWR. Seperti apa analisa teknikalnya? Untuk Telkom, berhubung pergerakan kemarin membentuk satu candle bearish, walaupun memang ini cukup membingungkan adanya kenaikan ataupun pembukaan harga di level atas, diakhiri dengan penutupan yang sebenarnya cukup dalam, kalau bisa dikatakan. Sebenarnya kalau dari Telkom, kita bisa rekomendasikan untuk coba diwaspadai dulu pergerakannya, karena sebenarnya dari teknikal secara keseluruhan Telkom itu masih memiliki peluang untuk melanjutkan fase bullish-nya. Adapun Bapak dan Ibu yang sudah memiliki Telkom di perdagangan sebelumnya, kita masih bisa sarankan untuk tetap hold dengan mempertimbangkan kembali area stop loss yang sebelumnya kita sarankan. Sampai saat ini Telkom bisa kita sarankan untuk tetap trade buy dengan asumsi stokastik RSI dan juga dari momentum pergerakan harga juga masih cukup baik sebenarnya. Walaupun dari candle memang sedikit membingungkan. Lanjut untuk POWR, kalau dari emiten ini, kita bisa sarankan untuk coba berhati-hati dulu, terlebih dahulu, karena walaupun secara keseluruhan POWR ini bergerak dalam fase bullish yang cukup menarik, namun adanya pergerakan yang sampai saat ini ya, saat ini dia kembali lagi bergerak di bawah area exponential moving average 24-nya, dan kemarin juga walaupun membentuk satu pola doji gravestone, adanya stokastik RSI yang sudah mengarah kepada area oversold, kita bisa sarankan untuk coba berhati-hati dulu. Perhatikan perdagangan hari ini, kalaupun memang ada satu atau pembukaan yang cukup baik, kita bisa sarankan untuk spekulatif buy. Kembali kita sarankan POWR memiliki potensi, namun adanya resiko yang cukup tinggi untuk diperhatikan atau dimiliki. POWR mungkin kalau bisa kita coba ukur ya penurunan kemarin. Kita coba ukur penurunan kemarin, dia memang berada di kisaran 0,618 ya, Fibonacci retracement ataupun yang saya coba tandai ini. Ini adalah satu area dynamic support dari Fibonacci retracement, tepat di area 0,618 kurang lebih. Kemudian kita coba bisa gunakan asumsi tersebut untuk kembali meninjau apakah pergerakan terakhir itu mencapai area 0,618. Ternyata dia malah rebound di area 0,786 rasio Fibonacci. Namun di sini tetap ada satu area support dia dari sisi dinamiknya yang bisa menahan pergerakan untuk POWR pada perdagangan hari ini. Hanya saja doji-nya ini yang belum bisa kita sarankan untuk langsung buy ya, karena dengan adanya doji candle ini, saya pribadi lebih menyarankan untuk melihat dulu arah pembukaan perdagangan pagi hari ini untuk POWR. Selanjutnya untuk saham Inco, menyusul kenaikan harga nikel di perdagangan tadi malam atau tadi pagi, Inco dari candle sebenarnya bisa kita katakan kurang baik. Di sini ada candle dark cloud cover disusul oleh adanya stokastik RSI yang juga sudah mendekati atau sudah berada di area overbought. Kenaikan dari Inco juga sudah menembus area resisten klasik di area kisaran 5.175, sehingga untuk ke depan kita bisa coba perhatikan pembukaan perdagangan hari ini dan mempertimbangkan kenaikan nikel yang cukup menarik. Kita juga bisa sarankan untuk spekulatif buy hari ini. Adapun area yang bisa diperhatikan ada di kisaran previous close ataupun sedikit berada di kisaran area bekas resisten atau saat ini menjadi support yang dimiliki.
Untuk hari ini, khususnya Inco, kita bisa manfaatkan momentum kenaikan harga nikel dan juga rush yang terjadi di pasar komoditas menyusul adanya sanksi yang dijatuhkan oleh Asosiasi Bank Dunia atau SWIFT terhadap bank atau perbankan dari Rusia dan juga beberapa sanksi ekonomi, yaitu ekspor Rusia ke negara lain yang bisa menjadi dampak yang dalam tanda kutip positif untuk harga komoditas. Lanjut, di sini ada pertanyaan mengenai BBNI dan Antam, buy dan sell di harga berapa? Menyusul adanya Inco, kita coba bahas Antam terlebih dahulu. Bagaimana dengan, bisa dikatakan kompetitor dari sisi nikel? Antam saat ini juga masih cukup positif dengan pergerakan yang sudah tembus beberapa area resisten atau bekas support kemarin. Dari Antam, kita bisa melihat adanya potensi kenaikan mencapai area resisten selanjutnya, ada di kisaran 2.350 dengan adanya dorongan harga nikel pada perdagangan malam tadi. Antam juga sebenarnya dari stokastik RSI memang sudah menunjukkan satu fase overbought, namun kondisi dari lonjakan harga nikel hari ini bisa dikatakan masih bisa mendorong adanya kenaikan harga dari saham-saham komoditas khususnya dari nikel. Dari Antam ataupun Inco, secara posisi dari teknikal, kami rasa Inco lebih menarik dibandingkan Antam. Sebelumnya tadi kita coba bahas untuk BBNI ya, bagaimana dengan pergerakannya. BBNI kami rasa juga masih cukup bullish. Walaupun kemarin ada satu candle yang kurang baik ya, adanya dark cloud cover, namun dari sisi stokastik masih cukup menarik untuk dipertimbangkan. BBNI punya area support terdekat dari dynamic yaitu di kisaran area EMA 13 hari, dan untuk pergerakan selanjutnya atau rekomendasi selanjutnya, kita bisa sarankan untuk coba buy on weakness, memanfaatkan pelemahan yang terjadi di BBNI untuk memiliki posisi yang baik. Adapun Bapak dan Ibu yang sudah memiliki BBNI di perdagangan sebelumnya, masih bisa kita sarankan untuk tetap hold, dikarenakan tren saat ini masih cukup menarik atau masih dalam fase bullish-nya. Lanjut, mohon update untuk BBCA dan BBRI, buy dan sell, stop loss, seperti apa? Update BBCA, buy dan sell di harga berapa? Saran saya coba tetap ikutin saran buy on weakness juga, karena di sini dia punya beberapa area support dynamic di EMA 24, kalau saya gunakan exponential moving average 24 hari, cukup valid kita gunakan ini karena memang dari pergerakan terakhir BBCA selalu bergerak atau berada di area EMA 24. Dari sisi stokastik memang BBCA memiliki potensi untuk coba koreksi. Jadi adanya koreksi yang mungkin terjadi pada perdagangan hari ini yang kita proyeksikan juga untuk IHSG dapat dimanfaatkan untuk buy on weakness pada BBCA. Adapun target ataupun harga yang kita bisa gunakan untuk di koleksi ada di area 7.875 kalau kita gunakan Fibonacci retracement rasio 0,5. Hal itu saya rasa cukup menarik juga ya untuk ditunggu di perdagangan hari ini. BBCA secara keseluruhan dia keluar dari pola wedge yang sebelumnya dia bentuk. Untuk saat ini BBCA masih dalam fase bullish, seperti BBNI juga. Fase bullish-nya juga masih potensi untuk berlanjut. Buy di 7.875, sell mungkin kita bisa tunggu dulu area 8.175, ataupun kalau dia sudah tembus ya, kalau Bapak dan Ibu ingin tunggu lagi dia tembus di area atas resisten klasik, selanjutnya kita bisa gunakan 8.375 untuk target harga selanjutnya. Seperti itu.
Yang berikutnya tadi ada BBRI. Kalau dari BBRI, saran saya juga bisa buy on weakness. BBRI kemarin buka gap ya. Dia ada satu gap yang kami rasa ini hanya common gap, jadi mungkin di perdagangan hari ini bisa ditutup secara cepat ya, mungkin hari ini ataupun lusa. Kalau untuk BBRI-nya, kita bisa sarankan ya, berhubung dia buka di harga atas kemarin ya, saran saya mungkin coba tunggu di area 4.430-an ya. Itu menurut saya cukup oke lah, cukup menarik lah, masih bisa kita tolerir untuk hal tersebut. Tunggu dulu ya di area 4.430, nanti kalau misalkan ada valid candle yang membentuk satu potensi bullish, mungkin langsung bisa kita eksekusi, seperti itu. Untuk saat ini kita coba tunggu dulu aja. Lanjut, apakah sudah bisa masuk atau buy saham agro saat ini? Untuk agro, apakah bisa buy? Saran saya bisa spekulatif buy. Namun, saya harus ingatkan di sini ada potensi juga koreksi, karena potensi keberlanjutan dari bearish trend sebelumnya. Karena agro ini mau bagaimanapun memang dia masuk ke dalam fase bearish ya. Hanya saja memang dia di di minor trend ini cukup menarik, cukup oke seperti itu. Tapi kalau saya pribadi melihat agro dengan minor trend seperti ini, mungkin saya bisa sedikit agak moderate ya dari target harga, yaitu ada di kisaran area resisten klasik di kisaran 1555 ya, 1555 ya kurang lebih, atau mungkin area 1550 sampai 1555 untuk target harganya. Dan mungkin target harganya hanya satu ya, yang bisa kita coba sarankan terlebih dahulu, karena minor trend-nya ini masih oke sebenarnya, cukup menarik kalau kita ingin manfaatkan adanya satu inverted hammer di perdagangan Jumat lalu dan juga candle bullish yang walaupun ini mengarah kepada doji spinning top, tapi oke, masih kita bisa sarankan untuk spekulatif buy dengan tingkat risiko yang juga tinggi. Jadi kita sudah peringatkan sebelumnya, agro cukup menarik dengan tingkat risiko yang juga harusnya bisa bisa ditolerir ya, kalaupun Bapak dan Ibu memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Lanjut, ada Buka dan BRPT. Kita udah lama nggak coba bahas Buka ya dari sisi teknikal. Apakah pergerakan saat ini sudah menarik? Saya rasa belum. Bukalapak masih resikonya masih terlampau tinggi ya. Stokastik RSI masih oke, tapi dia punya area penahanan di kisaran area EMA 24. Kalaupun dia mau naik juga nggak begitu jauh, dia meninggalkan EMA 24-nya. Jadi saran saya daripada masuk ke dalam saham ini yang memiliki tingkat risiko yang tinggi, di samping itu juga titik taking profit-nya juga udah semakin tipis ya, atau nggak begitu jauh, resiko lebih besar daripada potensial return, saya rasa baiknya dikesampingkan dulu ya. Kalau saya pribadi melihat seperti itu. Tidak begitu sepadan lah dengan resiko dan juga reward-nya itu ya, risk reward-nya lah istilahnya. Jadi seperti itu kurang lebih. Lanjut, kalau untuk BRPT kita bisa sarankan coba untuk berhati-hati dulu aja. BRPT juga punya momen yang sama di sini. Ketika dia sudah tembus area EMA 90, dia cenderung akan berada dalam fase bearish-nya dan bergerak dalam area EMA 13 dan 24 ya, di bawah area tersebut. Saran saya mungkin walaupun di perdagangan kemarin dia bentuk satu bullish harami dan dukungan stokastik RSI yang berada di area oversold, saya rasa tidak dulu aja. Tidak disarankan untuk masuk. Seperti itu. Karena takutnya ya kita coba drag lagi ya atau zoom out lagi ya. BRPT ini masuk dalam fase bearish dia dan bearish-nya ini masih potensi untuk berlanjut ya. Dari jangka menengah pun juga sama. BRPT seperti itu juga. Jadi kita khawatirkan dia punya, kalau kita coba berkaca pada pergerakan sebelumnya, dia punya area support di area tersebut, di area 900-an.
905, kemudian setelah adanya penembusan di bawah area EMA 90, pergerakan selanjutnya cenderung bergerak di bawah area EMA 13 dan 24, sekaligus dia juga tembus atau break area classic support. Kita khawatirkan akan sama. Itu akan kembali terulang di BRPT dengan area support yang dia tuju ada di kisaran 820. Seperti itu. Kita khawatirkan adanya potensi pergerakan mengarah ke area tersebut. Jadi mungkin call-nya atau rekomendasinya kita coba jauhkan. Lanjut kita coba bahas konstruksi ya, WIKA dan INDF, buy atau hold. Dari WIKA tergantung Bapak dan Ibu punya di berapa. Kalau untuk saat ini saran saya bisa di hold. Kalau Bapak dan Ibu punya di kisaran area current price saat ini ada di kisaran 1000 ataupun 1015, saran saya masih bisa di hold dengan memanfaatkan adanya momentum ataupun potensial buy jangka pendek. Dari teknikal, kita bisa lihat stokastik RSI masih cukup oke, dengan pergerakan Wijaya Karya terakhir yang menguji area support di kisaran 1005. Adapun kenaikan yang bisa kita manfaatkan untuk trading di WIKA atau Wijaya Karya ini ada di kisaran 1060 sampai 1070 ya. 1065 sampai 1070 itu adalah area taking profit. Jadi mungkin setelah itu kita bisa lepas dan bisa kita jauhkan terlebih dahulu. WIKA secara keseluruhan resiko masih besar, potensi melanjutkan fase bearish-nya masih cukup besar. Namun untuk jangka pendek bisa kita perhatikan untuk trading buy jangka pendek tadi juga ya, area 1070. Lanjut INDF buy atau hold. INDF juga sedang uji area support. Dia punya area support yang cukup kuat sebenarnya, ada di kisaran 6.200-an. Candle hari ini membentuk satu candle bullish, dan untuk momentum saat ini kita bisa manfaatkan untuk tetap di hold, tergantung dari posisi Bapak dan Ibu punya di mana. Kalau kita melihat dari potensial kenaikan ya, atau potensial upside dengan adanya rebound di area support tadi, kita bisa coba sarankan area taking profit di kisaran 6.325 atau 6.350 di antara dua area tersebut. Dan mungkin untuk target harga selanjutnya ada di kisaran 6.375. Dua area tersebut bisa kita perhatikan. Seperti itu. Sesuaikan saja dengan posisi dan juga average cost yang Bapak dan Ibu miliki. Baik, selanjutnya ya, untuk pertanyaan dari ENRG. Mohon analisanya, apakah masih bisa bullish atau turun? ENRG, bisa bullish kah atau enggak? ENRG agak cukup ini ya, sulit menentukan ya. ENRG dia punya area support di kisaran 171. Jadi setidaknya ya kalau dia break area EMA 13, mungkin kita bisa coba sarankan untuk lepas. Tapi kalau misalkan ENRG masih bergerak di atas 171 tadi, dan stokastik RSI juga nanti kalaupun ada satu valid signal, kita bisa pertahankan ya rekomendasi buy untuk ENRG. Seperti itu. Lanjut, ada saham ISAT, average cost di 5.500, apakah hold atau sell, atau averaging? ISAT 5.500, average cost-nya untuk langkah selanjutnya ya, ISAT sebenarnya dia masih ketahan. Dia punya area support kuat di kisaran current price saat ini ya.
ada di kisaran 5.475 ya. Itu dia punya area support kuat di sana. Tapi kalau melihat dari kecenderungan atau tren saat ini, ISAT itu apa ya, lebih cenderung bearish ya dia, kelihatan di sini. Dia punya penahanan di area EMA 24 dan tren juga terus turun ya, mengikuti EMA 24-nya, sehingga rata-rata 24 harinya itu masih dianggap sebagai harga yang cukup tinggi ya dari para pelaku pasar, dan dengan indikasi tersebut, maka ISAT bisa dikatakan masuk dalam fase bearish. Baiknya seperti apa? Saran saya, karena belum ada signal apapun yang ada di ISAT, belum ada breakout di atas area EMA 24 dan tren lebih cenderung positif, saran saya coba dipertimbangkan adanya penembusan di bawah area 5.450-an ya. Seperti itu. Penembusan lagi di bawah 5.450 karena di sini support kita juga nggak bisa coba kita lihat di sini ada area support atau enggak. Support setidaknya terdekat ada di kisaran 5.275. Kalau dia tembus lagi sampai 5.275, saran saya coba dilepas dulu aja. Kayak gitu. ISAT udah nggak begitu menarik atau worth it kalau kita coba hold. Seperti itu ya kurang lebih. Lanjut, Astra Internasional sama Cepin. Astra Internasional. Astra kemarin, walaupun dia udah break, dia udah coba bergerak di atas EMA 90 selama kurang lebih 3 hari. Pada akhirnya di perdagangan Selasa kemarin, ASI bentuk satu candle shooting star ya, lebih ke arah shooting star. Hari ini pun juga Astra Internasional masih doji. Kita coba lihat dulu penutupan pada perdagangan hari ini. Sebenarnya secara historikal, EMA 90 ini menjadi satu penahanan ataupun area resisten. Cuma yang bisa kita lihat adalah ketika Astra Internasional ini juga memiliki satu area rebound di area EMA 24 hingga 90. Kalau memang ada satu area penahanan di area tersebut, ini cukup menarik. Menjadi pertanda bahwa Astra Internasional coba keluar dari fase bearish jangka menengah kemarin. Kesimpulannya seperti apa? Astra Internasional saat ini kita sarankan untuk berhati-hati. Baiknya seperti itu, karena resikonya mungkin masih ada ya. Resiko dia untuk tutup lagi di bawah area EMA 90 ini masih cukup lebar. Seperti itu. Jangan terburu-buru masuk mungkin. Kita coba lihat nanti ada signal yang cukup valid lagi ya. Oke, lanjut kita beralih ke Cepin. Kalau dari Cepin, saran saya nggak dulu. Dia punya penahanan area EMA 24, di sini udah valid, dia masuk ke dalam fase bearish. Dan untuk selanjutnya seperti apa? Saran saya mungkin area support dia akan kembali dicapai ataupun ditembus. Ada di area 5.700-an. Kurang menarik ya untuk ditunggu, ataupun kita coba perhatikan. Lanjut, Emyor sama Tebik ya. Oke, kita coba bahas Emyor terlebih dahulu. Baik, kalau dari Emyor, dari tren masih valid, dia mau lanjut bearish-nya. Sehingga untuk candle terakhir juga kita belum bisa manfaatkan untuk beli ya, atau buy. Walaupun hari ini dia koreksi, ataupun dia dari kelihatannya sepertinya ada potensi untuk buy on weakness, tapi saran saya untuk tidak sama sekali masuk. Resikonya sangat besar. Emyor juga masih potensi untuk melanjutkan bearish jangka menengahnya.
Dari stokastik juga belum menandakan satu signal apapun, dan lebih khususnya memang dari chart pattern-nya ya, kita lebih mengkhawatirkan adanya chart pattern yang masih mengarah kepada area bearish-nya atau ke fase bearish. Penahanan di area EMA 24 dan 13 menjadi signal yang menguatkan bahwa si MYOR baiknya kita jauhkan terlebih dahulu. Bagaimana dengan tebiknya? Tebik kalau dari tren minor ya. Kalau dari tren minornya juga nggak oke juga sebenarnya. Dia masuk ke dalam fase bearish. Walaupun di sini dia ada coba tembus area resisten ya, tapi ternyata dia tutup akhirnya di teritori negatif. Dan juga candle-nya inverted hammer. Shooting star maksud saya. Jadi lebihnya, resikonya tebik ini cukup besar sebenarnya. Baiknya dijauhkan atau diperhatikan saja terlebih dahulu. Kenaikan ataupun potensinya juga nggak begitu oke lagi saat ini. Lanjut, saham call seperti Adro, ITMG, PTBA, ABMM. Oke, lanjut, ITMG. Dia kembali menguat ya, 3,80%. Tembus area resisten klasik. ITMG sepertinya baiknya kita coba manfaatkan buy on weakness ya, karena kalaupun Bapak dan Ibu memaksa untuk masuk, saya rasa kenaikan ataupun peluang untuk mendapatkan satu gain yang cukup optimal, saran saya kira nggak begitu lagi menarik untuk ITMG ya. Ya karena kenaikannya sudah cukup tinggi ya, udah sangat-sangat tinggi. Kenaikan harga batu bara juga udah terlampau jauh. Jadi sebenarnya secara teknikal, secara harga, sebaiknya kita tunggu aja koreksi seperti itu. Karena memang selama saham itu terus naik atau mencatatkan satu kenaikan, kita khawatirkan di satu titik dia akan mencapai satu titik jenuhnya. Seperti itu. Hadro pun juga sama. Ketika dia sudah tembus area resisten, klasik, saran saya coba tunggu aja dulu momentum koreksinya atau buy on weakness. Coba untuk lebih bersabar juga untuk melihat adanya momentum yang cukup baik. Seperti itu. Tapi secara keseluruhan memang dari tren teknikalnya juga kita sarankan atau kita bisa katakan ITMG dan juga Adro masih dalam tren ataupun arah yang cukup baik. Seperti itu. Lanjut SSMS sama Doit ya. SSMS. Dia hari ini ada satu doji candle. Saran saya coba jangan terburu-buru untuk masuk hari ini. Karena dikhawatirkan dia ada satu koreksi yang mungkin terjadi juga, walaupun di perdagangan kemarin CPO dari Bursa Malaysia juga tercatat menguat ya, sebesar 7%-an ya, kalau tadi kita lihat. Kayak gitu. Mungkin kita bisa sarankan untuk tahan dulu aja keinginan untuk masuknya. Area support dia ada di kisaran antara 1100 sampai 1085 ya. Kalau dari dynamic support itu ada di kisaran 1050 udah paling dalam menurut saya. 1050 itu udah cukup ideal atau sangat-sangat ideal kalau kita mau masuk. Kayak gitu. Lanjut untuk Doit ya. Kalau dari Doit juga saran saya coba mungkin karena dia udah lonjakannya udah terlalu signifikan ya. Dari teknikal kita nggak bisa ukur seberapa baik Bapak dan Ibu bisa koleksi atau tunggu Doit ini. Karena mungkin udah cukup jauh juga ya. Dari area resisten klasik pun juga dia udah cukup jauh. Jadi bisa dimanfaatkan untuk spekulatif buy.
sebenarnya ketika DOIT itu sedang mengalami pelemahan, karena dari historical sendiri, dari candle, DOIT itu kurang lebih hanya bertahan 1 hari ya untuk fase koreksinya, kemudian dia lanjut fase bullish. Jadi karena dorongan dari harga minyak mentah dan juga komoditas energi lainnya juga masih terlihat cukup liar juga pergerakannya, saran saya mungkin DOIT juga masih bisa kita gunakan atau kita pilih sebagai pilihan spekulatif buy. Lanjut ada saham AALI sama LSIP, sepertinya dua komoditas batu bara dan juga CPO juga masih sangat menarik ya. Kalau untuk AALI, kalau coba kita lihat, coba kita manfaatkan adanya koreksi dulu ya. AALI juga sama seperti SSMS, kita khawatirkan dia ada satu koreksi. Dan kalaupun ada koreksi tadi, kita bisa sarankan juga spekulatif buy juga. Jadi mungkin kita bisa rekomendasikan seperti itu dulu, karena lonjakan kenaikan harga Astra Agrolestari ini, kalau kita coba ukur dari Fibonacci retracement pun juga sepertinya kurang begitu menggambarkan ya, atau kurang begitu valid. Jadi kita coba lihat aja dari tren historical dari candlestick-nya. Kayak gitu. Candlestick-nya di sini dia punya fase koreksi kurang lebih satu hari, kemudian dilanjutkan dengan candle bullish. Seperti itu. Oke, historical juga Astra Agrolestari juga udah tembus area resisten dia ya. Resisten yang mungkin dia bisa punya atau dia masih coba untuk capai, tentu kita bisa gunakan asumsi di kisaran 13.350 ini ya. Kita bisa gunakan itu untuk target price selanjutnya atau tunggu harga selanjutnya. LSIP juga sama. Saran saya coba tunggu koreksi dia, karena kebetulan juga hari ini dia uji area resisten. Ini lebih kelihatan, bisa terukur ya. Di sini dia punya ada pengujian area resisten kisaran 1.500. Dan saran saya mungkin kalau sudah capai area 1.500 tadi, kemungkinan ya LSIP ini coba koreksi terlebih dahulu. Koreksi dia pun juga nggak begitu lama ya, kurang lebih 2 hari, kemudian dilanjutkan dengan fase bullish-nya. Nah, ketika ada satu momentum bearish yang terjadi di LSIP, Bapak dan Ibu bisa kita sarankan untuk spekulatif buy kembali. Seperti itu. Lanjut, izin bertanya, Arto sama Bevin. Kita coba bahas Arto dulu ya. Arto, kayaknya sih Arto nggak ini ya, apa namanya, nggak begitu valid juga dia. Dia tembus kemarin area EMA 24, tapi perdagangan hari ini kembali lagi. Arto bentuk satu candle dan juga pergerakan harga saat ini cenderung bergerak di bawah area dynamic resistance ya, EMA 90. Dan dari historical pun juga Arto punya satu penahanan di area EMA 24, sehingga pergerakan saat ini kita bisa katakan Arto ini masuk ke dalam fase bearish. Minor trend-nya udah kelihatan. Minor trend-nya cukup valid ya, membentuk satu candle ataupun satu trend bearish-nya. Seperti itu. Dengan adanya, kalaupun dia penutupan di bawah area EMA 90 tadi, di dynamic support, di bawah dynamic support, Arto kita sarankan untuk jauhkan dulu, karena potensi dia punya area support di kisaran 13.750 ini potensi untuk dicapai oleh pergerakan selanjutnya. Tidak disarankan untuk masuk. Lanjut, ada Bevin atau BFI Finance Indonesia Tbk. Kalau Bevin, kita bisa sarankan tunggu adanya satu breakout ya.
walaupun kemarin juga dia udah coba breakout, dia punya satu pattern lebih ke arah ini lebih ke arah pennant ya, lebih ke arah pennant. Jadi mungkin awalan dari penembusan di area trendline ini yang terjadi di hari Selasa lalu menjadi pertanda yang cukup baik selama Buffin ini dari apa ya, dari perhitungan saat ini ya, dari Fibonacci retracement dia nggak begitu jauh meninggalkan area 1270. Itu adalah area support dia yang bisa menopang pergerakan Buffin selanjutnya. Kalau dia tembus lagi di bawah, apalagi ya kurang lebih di kisaran 1200 di bawah 1260 ya, apalagi dia kembali lagi turun di tren bearish-nya lagi atau di 1240 itu udah nggak valid. Jadi penembusannya nggak bisa kita katakan sebagai pennant ya. Tapi untuk saat ini oke lah, masih bisa kita pertimbangkan, masih bisa kita sarankan untuk dipertimbangkan ya. Buffin bisa masuk ke dalam watchlist terlebih dahulu. Oke, lanjut ada Ace sama MTech ya. Kalau untuk Ace Hardware, candle hari ini nggak begitu menarik sebenarnya. Dia punya area support mungkin agak cukup jauh ya. Support dia jauh sebenarnya. Coba kita kembali lagi dan kita coba ukur penurunan hari yang kemarin ya. Penurunan kemarin ada di area berapa. Oke, sebenarnya dia udah tembus Fibonacci retracement ya. Kalau dari support kembali dia di kisaran harusnya 1120-an ya. Itu dia area pemantulan sebenarnya. Tapi kalau melihat seperti ini, S Hardware, saran saya sebenarnya bisa digunakan sebagai spekulatif buy. Harga saat ini juga bisa kita manfaatkan untuk langsung beli juga ya, karena sebenarnya S Hardware ini dari penurunan kemarin yang sudah terjadi ya, cukup dalam juga. Dan juga ada candle inverted hammer kemarin, kita bisa manfaatkan untuk spekulatif buy sebenarnya di S Hardware. Target harga mungkin kita bisa sarankan di kisaran 1150-an ya. 1150 sampai 1180 kalau kita coba lihat mendekati area support dia. Support dia itu ada di kisaran 1190. Jadi antara 1190 sampai 1180 adalah target harga yang tertinggi saya rasa. Untuk kesimpulannya S Hardware bisa di spekulatif buy saat ini 1080. Stokastik dan juga candle sebenarnya oke. Kita bisa katakan S Hardware ini punya momentum untuk coba menguat terlebih dahulu sebelum dia akhirnya melanjutkan dari fase bearish-nya kembali. Dan area pemantulannya dari kisaran area EMA 24. Itu yang cukup valid dari historical. Oke, lanjut MTech ya. Lanjut dari MTech. Saran saya karena candle hari ini bearish, kita manfaatkan untuk buy on weakness saja dulu. Buy on weakness mungkin ada di kisaran 2050. Sebelumnya dia punya area support mungkin 2100. Coba diuji dulu juga, tapi mungkin saran saya coba tunggu di 2050 aja. Kayak gitu, untuk kembali masuk ya ke MTech. Karena memang trennya ini udah cenderung bergerak di atas area EMA 90. Cukup baik sebenarnya. Signal awal yang ya cukup menarik. Lanjut, Excel atau XL Axiata. Secara keseluruhan Excel saran saya coba dijauhkan aja. Layak untuk dijauhkan ya, nggak bisa masuk. Di sini Excel punya penahanan area EMA 13 dan hari ini juga dia lanjut candle bearish. Jadi saran saya ataupun pergerakan selanjutnya ini potensi untuk menguji area support 2760. Dan dengan begitu Excel kembali masuk dalam fase bearish ya.
Oke, lanjut. MDKA, average down di berapa? MDKA, average down di harga berapa? Sebenarnya sih tren saat ini udah cukup oke ya, udah cukup menarik lagi nih kelihatannya. Average down, mungkin kita bisa atau saya bisa katakan area support terlebih dahulu aja ya. Support terkuat dia mungkin ada di kisaran 3.790-an ya. 3.790 saya rasa cukup cukup oke untuk menjadi area support. Eh memang layaknya seperti itu ya, karena MDK juga dari pergerakan terakhir dari minor trendnya dia cenderung bergerak di atas area EMA 13 dan 24 ya. Jadi saran saya mungkin itu area 3790, 3 ya mungkin 3790 itu udah oke ya. Kita sarankan coba pertimbangkan area tersebut. Oke gitu. Average down mungkin tergantung 3790 juga bisa digunakan sebagai average down. Oke, lanjut. Akra seperti apa? Kalau dari Akra setelah dia coba tembus area EMA 90 ternyata dia ketahan lagi. Kita coba perhatikan dulu area support dia ya, ada di kisaran 730-an. Itu adalah area support yang menjadi penopang mungkin. Kalau dia tembus lagi 730, mungkin dia memang secara teknikal dia masih potensi untuk melanjutkan fase bearish-nya lagi. Area support selanjutnya ada di kisaran 685. Seperti itu. Oke, lanjut. Ada saham-saham yang belum kita bahas ya. Coba kita lihat dulu. Medco ya, Medco dan Java ya. Mungkin kita belum bahas itu karena beberapa di sini ada Antam, kemudian juga ada BBRI, BMRI juga sebelumnya kita sudah bahas ya. Sepertinya perbankan juga udah pembahasannya udah lewat. Coba kita bahas tadi ada Medco juga ya. Kita coba bahas Medco dulu aja. Medco. Kalau Medco Energi ini dia sebenarnya dia punya penahanan area resisten di sini. Jadi saran saya coba tunggu aja dulu momentum dia untuk melemah ya. Resisten dia sedang dia uji sebenarnya. Karena itu ya dia koreksi. Resistennya lagi diuji. Area yang bisa kita perhatikan untuk beli ada di kisaran 600. Adapun area support terakhir ada di kisaran 560. Itu adalah dua area support yang bisa kita pertimbangkan untuk coba diperhatikan atau dipantau selanjutnya. Lanjut tadi Java ya. Kita coba lihat Java. Java juga masih potensi untuk melanjutkan fase bearish-nya. Adapun penguatan hari ini ataupun Morningstar yang bisa mengarahkan Java ke arah bullish, saran saya untuk potensi upside-nya mungkin ada di kisaran 1610 aja sampai 1620. Setelah itu Java potensi untuk kembali lanjut channel bearish-nya. Kayak gitu. Oke. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.32 pagi, kita harus akhiri untuk pertemuan pada Rabu ini. Saya ucapkan terima kasih untuk segala pertanyaan dan juga atensinya. Kita ingatkan kembali bahwa Philip Morning Market Call akan selalu hadir di setiap pagi pukul 8.30 sampai 9.30 pagi. Jadi Bapak dan Ibu bisa gunakan akses link yang digunakan hari ini untuk kembali join di Zoom webinar untuk kesempatan selanjutnya. Akhir kata terima kasih, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, stay healthy dan stay safe Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih.